Maka apa kata Al-Albani rahimahullah al-muhaddis di era now? Isnaduhu hasan, rijaluhu siqat, ghairu walan wa huwa Ibnu Bahis al-Adawi. Faqad qala fihi Ibnu Ma'in Basri siqah kama fil jarhi wa ta'dil. Maka syahidnya Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dan di sanadnya ada walan. Dan walan tidak ditausik kecuali oleh Ibnu Ma'in dan dia pun menyebutkannya. Maka ini salah satu contoh tatbik. Dan contoh yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim juga di dalam kitab sunnah berbicara tentang asy-syafa'ah al-kubra. Apa makna asy-syafa'ah al-kubra? Yakni di saat kaum muslimin di padang mahsyar dalam keadaan kehausan, kepanasan, mereka datang kepada para anbiya dan meminta dari para anbiya syafa'ah. Itu dinamakan dengan syafaat al-kubra dan para anbiya tidak mampu memberikan. Mereka mengatakan, idhabu anni, pergi dariku. Idhabu ila ghairi, pergi kepada selainku. Idhabu ila Musa. Idhabu ila Ibrahim. Idhabu ila Isa. Idhabu ila Muhammad. Datang ke Adam tidak mampu, datang ke Nuh tidak mampu, datang ke Ibrahim tidak mampu, datang ke Musa tidak mampu, datang ke Isa tidak mampu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang kepada Nabi kita dan Nabi kita memberikan syafaah. Maka di hadis ini, hadis yang ma'ruf fi sahihain, namun yang ingin kita bahas, telah datang hadis ini dari jalan Walan al-Adawi an Hudzaifah an Abi Bakar As-Siddiq, dari kisah tadi, dan hadis ini muttafaqun alaih. Maka apa kata Syekh Al-Albani? Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan di Takhrij Dilalil Jannah. Syahidnya Syekh Al-Albani melihat Walan al-Adawi rawi yang thiqah, maka dia pun mensahihkannya. Kemudian contoh yang lain juga dari Walan, dari imam yang lain. Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, muhaddis era now juga, selain dari Syekh Al-Albani, maka Syekh Muqbil pun mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh Walan. Seperti di kitabnya, Kitab Asy-Syafa'ah, ditulis halaman 24, maka disebutkan hadis tentang permasalahan syafaat dari seorang yang mujahid. Bahwa orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka hadis ini datang dari jalan Walan. Dan syahidnya berkata Syekh kami mensahihkan hadis ini dan berkata Walan wasaqahu Ibnu Ma'in kama fi ta'jilil manfa'ah wa rawa anhu itsnan kama fi tauhid libni Huzaimah. Fahadithuhu yaslu fi syawahid wal mutaba'at wa man farada bihi tawaqqafu fihi. Maknanya bahwa rawi ini Syekh Muqbil mensahihkan hadis jalan dari Walan dan dia mengatakan rawi ini disikohkan oleh Ibnu Ma'in. Maka i'tamada asy-syekh kepada tausik dari Ibnu Ma'in. Maka lihat dua muhaddis era now dari aplikasi bahwa keduanya mensahihkan hadis yang ditausik oleh rawi yang berkesendirian. Maka itulah dari amalan ulama ahli hadis dan itu amalan jumhur. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan beberapa pendapat selain dari jumhur. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa adalah turawi biriwayati jamaah min jullah anhu. Bahwa tidak diterima tausik dari rawi hanya satu orang seperti tadi. Riwayat Walan tidak diterima. Dan ini pendapat dari Abu Bakar Al-Bazzar dan yang lainnya. Maka mereka mensyaratkan harus lebih dari 2 ataupun 3 dan seterusnya. Maka kalau ditausik hanya satu rawi tidak diterima. Ini pendapatnya Imam Al-Bazzar dan ini tidak benar.
Dan pendapat yang ketiga yang selain tadi kita katakan dari jumhur, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, kullu hamil lihadal ilm ma'ruf al-inayah bihi fahuwa adlun mahmulun fi amrihi alal adalah hatta yatabayan jarhuhu. Maka pendapat Ibnu Abdul Bar di dalam permasalahan penerimaan tautsik juga menyelisihi jumhur. Dia mengatakan semua muhaddits yang sibuk berkecimpung di ilmu hadis, maka dia itu asalnya mendapatkan tautsik sampai datang orang yang menjarahnya. Paham ya? Maka menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, orang-orang yang sibuk di ilmu hadis seperti muhaddisin, rawi-rawi yang kita dapati di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari kutubus sittah, kutubu tis'ah, kutubu asyarah, maka jika ada muhaddis rawi, maka kita hukumi siqah. Meskipun tidak ditausik oleh para ulama. Kenapa? Cukup dengan dia seorang muhaddis saja. Itu mengangkat derajat bagi dia. Dan di sini beristidlal dengan hadis yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu. Maknanya bahwa orang-orang yang membawa ilmu hadis, maka dia orang yang adil. Fahadal hadis awalan fihi maqal. Hadal hadis dhaif. Dan juga yang kedua, ucapan ini tidak benar karena apa? Semua muhaddisin yang ada di rawi-rawi maka akan naik kepada rawi yang siqah. Tidak ada rawi yang majhul. Karena mereka semuanya menyebarkan hadis. Maka tidak bisa diterima. Dan juga pendapat yang keempat yang terakhir dari pendapat Ibnu Hibban tentang mengambil pentausikan. Ibnu Hibban mengatakan innal adla man la yu'raf fihi al-jarh. Id at-tajrih didu ta'dil. Faman lam yujarrah fahuwa adlun hatta yatabayyana jarhuhu. Bahwa al-adalah seseorang ditausik menjadi rawi yang siqah itu adalah lawan dari at-tajrih. Maka kaidahnya selama seorang rawi tidak ada yang menjarah dari ulama berarti siqah. Maka ini pun pendapat yang salah. Maka oleh sebab itu Ibnu Hibban mempunyai kitab As-Siqat. Dan banyak rawi-rawi yang majhul, yang tidak diketahui oleh para ulama dimasukkan oleh dia. Kenapa? Karena madhabnya tadi. Bahwa adalah kesiqatan seseorang lawan dari jarah. Maka jika seseorang tidak diketahui an-naw majhul misalnya. Dan tidak dijarah, tidak ada ulama yang mengatakan dia dhaif, dia hafalannya rusak, dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Hibban berarti dia itu siqah. Karena apa? Karena tidak dijarah. Maka ini pun salah. Maka oleh sebab itu para ulama seperti di zaman now Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Albani rahimahumallah banyak mendhaifkan rawi-rawi yang di sanadnya misalnya majhul. Dikarenakan ditausik oleh Imam Ibnu Hibban saja. Karena Imam Ibnu Hibban pentausikannya tidak mu'tamad. Karena madhabnya tadi. Semua rawi yang tidak dijarah maka dia siqah. Meskipun dia majhul. Maka oleh sebab itu seperti para ulama menjadikan rawi majhul meskipun dia ditausik oleh Ibnu Hibban. Dan ini prakteknya yang digunakan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Yang keduanya mengikuti ucapan jumhur. Maka yang rajih barakallahu fikum adalah ucapan jumhur. Maka telah kita berikan misal, kita simpulkan sekarang. Kesimpulan dari apa yang kita berikan pada pelajaran di pagi ini dari ilmi jarhi wa ta'dil,
Pertama, bagaimana kita mengetahui rawi yang ada pada kita yang kita periksa sanadnya. Misalnya kita memeriksa sanad, mentahqiq hadis. Si fulan ini mahaluh, si fulan ini sikoh, si fulan ini diterima hadisnya. Dari mana kita menerima khobar si fulan ini diterima hadisnya? Tadi kita katakan yang kita ambil jalan dari jumhur. Maka jumhur memandang dengan dua cara. Pertama, al-istifadah. Bahwa orang ini masyhur di kalangan para ulama. Maka seperti ini langsung naik kepada derajat sikoh. Seperti Imam Malik, Syu'bah ibnul Hajjaj, Waqi' ibnul Jarrah, dan yang lainnya. Sufyanan, Ibnu Uyainah, dan Ats-Tsauri. Kemudian yang kedua, binusus al-ulama. Dengan dinaskan oleh para ulama, ulama ahli jarhi wa ta'dil mentausiknya. Dan ini terbagi menjadi dua. Pertama, yang mentausiknya banyak. Meskipun tidak sampai istifadah masyhur, namun ada 2, 3 rawi, 4 rawi. Misalnya ditausik oleh Ibnu Ma'in dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abu Hatim dan Abu Zur'ah misalnya. Maka kita terima. Dan jalan dari adamul istifadah yang kedua, dia hanya ditausik oleh satu rawi. Maka jawabnya pendapat jumhur kita terima juga. Maka untuk contoh dari torik pensikotan yang datang dari ulama, meskipun tidak al-istifadah adalah yang kami contohkan siapa? Atau Ibnu Yazid Al-Laitsi. Ditausik oleh misalnya 3 ulama. Ya sudah, kita terima. Dan contoh yang terakhir, Walan Al-Adawi, di mana dia ditausik hanya Ibnu Ma'in saja. Nah, di sini tausik Ibnu Ma'in apakah cukup? Maka kita kembali kepada aplikasi. Jumhur mengatakan cukup. Dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis-hadis datang dari jalan Walan an Hudzaifah an Abi Bakar. Dan begitu pun Syekh kami Mukbil di kitab Asy-Syafa'ah mensahihkan hadis dari jalan Walan tentang permasalahan syafa'ah seorang yang mati syahid. Maka 2 imam muhaddits di era now memandang pendapat jumhur. Kemudian di sana ada pendapat-pendapat yang kita katakan menyelisihi jumhur dan kita tidak memandang kepada pendapat ini, seperti pendapat di antaranya Al-Bazzar. Al-Bazzar tidak menerima pentausikan dari rawi wahid. Maka Walan bagi Al-Bazzar tetap majhul. Tetap tidak diketahui. Karena tidak cukup 1. Menurut Al-Bazzar harus jamaah. Paling sedikit 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka ini pendapat Al-Bazzar juga bukan pendapat yang rajih. Dan juga pendapat Ibnu Abdul Bar, di mana dia mengatakan bahwa cukup seseorang rawi yang mana dia berkecimpung di ilmil hadis, seperti dia seorang rawi meriwayatkan hadis, maka langsung terangkat karena sibuknya dia dengan ilmu hadis, langsung terangkat kepada adalah. Dan ini pun terlalu bermudah-mudahan. Meskipun beristidlal dengan hadis, yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu. Maka orang-orang yang berkecimpung di ilmu hadis terangkat derajatnya. Ini pun sanadnya dhaif dan pendapatnya terlalu bermudah-mudahan. Sehingga semua rawi-rawi yang majhul akan masuk kepada pentausikan. Dan begitu pun yang keempat dari tasahulnya Ibnu Hibban dan tidak diterima juga menyelisihi jumhur bahwa definisi seorang rawi menjadi adl di saat apa? Di saat dia tidak dijarah. Maka kapan seorang rawi menjadi adl? Di saat tidak dijarah. Sehingga Imam Ibnu Hibban mempunyai kitab As-Siqat yang dimasukkan kepadanya rawi-rawi yang majhul. Kenapa? Karena tidak dijarah, itu alasannya. Maka tidak semua yang tidak dijarah menjadi thiqah. Bisa jadi tidak dijarah yakni majhul, tidak diketahui. Para ulama diam atasnya kok disikohkan.
Maka yang benar adalah pendapat jumhur. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka insyaallah kita bertemu kembali di pelajaran sebelum duhur dari kitab Sahih Al-Bukhari fi Kitab Tauhid. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.